Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Pembahasan kita pada pertemuan kali ini terkait dengan pembatal puasa. Ada beberapa hal yang disebutkan oleh para ulama, bahkan sebagiannya adalah disepakati oleh para ulama itu sebagai pembatal puasa. Di antara perkara-perkara tersebut, yang pertama adalah al-jima', yaitu berkumpulnya antara suami dan istri. Maka ini termasuk membatalkan puasa. Dan bahkan ini harus ditambahin dengan membayar kafarah, yaitu memerdekakan budak, atau kalau tidak mampu, ya, yaitu dengan memberikan makanan kepada 60 orang miskin, ya, sebelumnya itu dengan berpuasa 2 bulan secara berturut-turut. Kalau tidak mampu baru kemudian memberikan makan 60 orang miskin. Itu pembatal yang pertama. Pembatal yang kedua adalah keluarnya mani, apakah dengan mencium, dengan meraba, atau dengan onani, atau dengan melihat kepada lawan jenis berkali-kali, maka itu semua membatalkan puasa. Kecuali apabila keluarnya karena mimpi basah. Seorang tidur, kemudian mimpi, dan kemudian mimpi basah, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian pembatal yang ketiga adalah makan dan minum dengan sengaja. Makan dan minum dengan sengaja. Itu membatalkan puasa. Apabila seorang lupa, ya, seorang yang berpuasa lupa, kemudian makan atau minum, ya, kemudian setelah itu teringat, maka itu tidak membatalkan puasa karena tidak sengaja. Karena tidak sengaja, sehingga tidak membatalkan. Kemudian termasuk dalam pembatal puasa tersebut adalah mengeluarkan darah dari badan dengan hijamah, ya, atau dengan bekam. Ini termasuk yang membatalkan puasa. Walaupun dalam perkara ini terjadi khilaf di kalangan para ulama apakah itu membatalkan atau tidak, ya. Namun wallahu alam yang lebih kuat bahwa itu membatalkan. Jadi keluarnya darah dari badan itu ada 2 macam. Jika keluarnya adalah keluar banyak sehingga berpengaruh kepada kekuatan badan, maka itu membatalkan puasa. Namun kalau keluar sedikit, ya, maka itu tidak membatalkan puasa, seperti diambil darahnya untuk tes darah misalnya, luka karena jatuh misalnya, maka itu tidak membatalkan puasa. Kemudian yang kelima, termasuk dari yang membatalkan puasa adalah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, mungkin lupa sehingga makan sesuatu yang salah, minum sesuatu yang, ya, membahayakan sehingga harus dikeluarkan, ya, jari dimasukkan kemudian dikeluarkan, ya, dimuntahkan, maka itu membatalkan puasa. Namun jika muntah tersebut tidak sengaja, maka tidak membatalkan puasa, ya. Dan juga sesuatu yang tidak sengaja, ya, sesuatu yang tidak sengaja masuk itu tidak membatalkan, seperti ada debu yang masuk di mulut kita, ada hewan mungkin masuk di mulut kita, maka itu termasuk yang tidak membatalkan puasa. Itu beberapa perkara yang kebanyakan disepakati oleh para ulama, sedangkan perkara-perkara yang lain itu memang terjadi khilaf, ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama apakah itu membatalkan atau tidak. Ada sebagian mengatakan batalkan, ada sebagian mengatakan tidak, ya. Mungkin ada yang ditanyakan dari saudara-saudara? Mau tanya Ustaz. Oh ya, ya. Apakah termasuk dari pembatal puasa Ustaz, seperti, ya, salah satunya merokok Ustaz? Ya. Merokok, ya? Iya Ustaz. Merokok kan bukan termasuk makan Ustaz, ya? Iya. Seperti ngerokok gitu. Orang-orang kan banyak memahami bahwasanya ngerokok itu nggak mengapa gitu kan. Tapi saya ingin tanya Ustaz, kira-kira merokok itu
termasuk pembatal puasa apa enggak, Ustaz? Ya. Syukran. Ya, afwan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya terkait dengan merokok. Ya. Jadi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita dengan sengaja, ya, dan kemudian itu akan memberikan kekuatan atau bisa dimaknai semakna dengan makan dan minum sehingga mendatangkan kekuatan, maka itu membatalkan puasa. Ya. Seperti contohnya merokok. Seorang yang mungkin merasa lemah, lemes gitu karena berpuasa, ketika merokok maka akan merasakan segar, merasakan ya punya kekuatan kembali. Maka ini semakna dengan makna makan dan minum sehingga itu jelas membatalkan puasa. Ya. Wallahu a'lam. Ya, mungkin yang lain masih ada pertanyaan? Apa Ustaz? Oh ya. Tanya, kalau misalnya ibu-ibu atau koki yang dia menghidangkan makanan untuk buka, di mana dia harus mencicipi makanan itu membatalkan puasa bagi mereka atau enggak? Ya. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Ya, terkait dengan mencicipi makanan ketika sedang berpuasa. Ya, ini termasuk sesuatu yang diperbolehkan. Ya, sesuatu yang diperbolehkan karena tidak masuk ke dalam makna pembatal tadi. Makan dan minum tidak, karena seorang yang mencicipi merasakan ya mungkin sudah pas asinnya, pas manisnya, ya. Kemudian dikeluarkan lagi, ya. Kemudian dikeluarkan lagi, diludahkan kembali. Maka ini tidak membatalkan puasa karena tidak termasuk ke dalam makna makan dan minum sehingga ini tidak membatalkan puasa. Ya, itu termasuk contoh yang tidak membatalkan puasa. Sehingga itu boleh-boleh saja. Artinya tidak juga dimaknai itu makruh misalnya, tidak layak, tidak pantas, ya, tidak beradab seorang yang berpuasa kemudian mencicipi makanan. Tidak, itu termasuk yang diperbolehkan atas orang yang berpuasa. Ya, mungkin masih ada pertanyaan? Cukup? Ya. Demikian wallahu taala a'lam bisawab wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.